apa redaksi yang sebaiknya kita baca? Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamd. Paham? Kadang kita jumpa ada orang baca Rabbana lakal hamd, kemudian Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Ya Allah, ketika kami baca Al-Fatihah, hamidnaka, kami puji engkau ya Allah. Lalu setelah baca Fatihah kami rukuk dan kami i'tidal bagaimana? Dan kami juga puji engkau ya Allah. Sehingga wa nahmaduka, kami ketika Al-Fatihah kami puji engkau, setelah rukuk kami bagaimana, berdiri lagi kami bagaimana, juga kami puji engkau wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kami ini adalah hamba yang terus merasakan keagungan kebesaran pemberian engkau, sehingga pujian kepada engkau tidak putus ketika Fatihah saja, tapi ketika Fatihah kami puji engkau, setelah itu tetap kami puji engkau. Maka yang terbaik baca redaksinya adalah Rabbana walakal hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur malam ini kita bisa melanjutkan majlis membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram, yang pada pembahasan terakhir sudah kita baca penjelasan tentang Nabi biasanya di salat subuh hari Jumat membaca surat As-Sajadah dan surat Al-Insan setiap salat subuh di hari Jumat. Malam ini kita lanjutkan membaca hadis berikut. Mudah-mudahan kita istiqamah membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga makin paham kita dengan agama, makin baik amal kita, makin banyak amal kita, dan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa bihi ilahi qal, dengan sanad kita yang tersambung pada Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Ibnu Hajar, an Huzaifah bin al-Yaman, dari riwayat sahabat Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, semoga Allah ridai beliau, annahu salla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Huzaifah bin Yaman salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yaqulu fi ruku'ihi, maka Nabi ketika ruku' beliau selalu membaca Subhana rabbiyal azimi, kata sahabat Huzaifah al-Yaman. Wa fi sujudihi, dan ketika sujudnya membaca Subhana rabbiyal a'la. Wa ma ata ala ayati rahmatin illa waqafa wa sa'al, dan bila Nabi membaca ayat Quran, ayat itu bercerita tentang rahmat Allah, maka Nabi berhenti sejenak lalu berdoa kepada Allah agar rahmat itu diberikan kepada beliau. Wa ma ata ala ayati a'dabin illa waqafa wa ta'awwal, dan yang dibaca itu ayat bercerita tentang azab, murka, penderitaan, pembalasan yang tidak baik, beliau berhenti sejenak, wa ta'awwad, dan berlindung kepada Allah agar jangan sampai beliau diberikan azab seperti yang diceritakan dalam Quran. Akhrajahu Muslim wal khamsah wa sahhahahu wa hassanahu at-Tirmidzi. Hadis ini diceritakan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Imam Muslim, kemudian Imam Abu Dawud, kemudian Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai,
Imam Ibnu Majah dan termasuk ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Kemudian hadis ini dihukumi sahih dan dihukumi hasan oleh Imam At-Tirmizi. Dari hadis yang kita baca ini, pertama bisa kita pahami bahwa Nabi kalau sholat, beliau berusaha memahami Quran dan merenungi makna yang dibaca dalam sholat, sehingga ayat Quran itu tak sekedar hafal lalu mengalir di mulut kita, dibaca oleh lisan, kemudian berfikirlah akal manusia untuk menyerap makna apa yang ada pada setiap ayat Al-Quran yang dibaca. Sehingga Nabi ketika membaca Quran itu, kalau ada ayat rahmat, beliau berhenti sejenak dan meminta kepada Allah. Kalau ada ayat azab, bercerita tentang sakitnya azab, pedihnya azab, beratnya azab, beliau berhenti sejenak dan berlindung jangan sampai beliau mendapat azab seperti yang dibaca dalam kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini poin pertama dari hadis. Poin yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa yang dibaca oleh Nabi ketika ruku, ketika sujud sama seperti yang biasa kita baca. Subhana rabbiyal azim, kemudian subhana rabbiyal a'la. Itu yang biasa kita baca. Kemudian poin yang ketiga, hadis ini dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa solat yang waktu itu didengar oleh sahabat Hudzaifah Al-Yaman, Nabi melaksanakan solat sunnah. Namun kata para ulama, solat sunnah dengan solat wajib sama saja yang kita baca. Oleh karena itu, meskipun dipraktekkan Nabi ketika solat sunnah, ini jugalah bacaan yang dibaca ketika solat wajib. Tidak dibedakan redaksi bacaan sujud dan bacaan ruku dalam solat fardu, begitu juga dalam solat sunnah. Sama dengan puasa. Bila kita puasa wajib dan puasa sunnah, kalau sudah terbit fajar shadiq, itu sama-sama tak boleh lagi mengkonsumsi apapun. Tak boleh makan, tak boleh minum. Tidak hanya puasa wajib, puasa sunnah pun sama. Yang namanya puasa, mau puasa wajib, mau puasa sunnah, mau puasa mubah, terbit fajar mesti tidak lagi memakan, memasukkan apapun ke dalam badan kita yang membatalkan puasa. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari. Sehingga jangan dianggap kalau puasa wajib masuk waktu fajar shadiq atau waktu subuh tidak boleh lagi makan apapun. Kalau sunnah masih bisa dan tak membatalkan puasa. Tidak ada seperti itu. Sama dengan bacaan dalam solat tadi. Dalam ruku solat wajib dan ruku solat sunnah sama dibaca Subhana rabbiyal azim. Dalam sujud solat wajib, sujud solat sunnah sama dibaca Subhana rabbiyal a'la. Jadi hadisnya jelas. Baik itu solat sunnahnya dan solat wajibnya di malam hari ataupun siang hari. Sehingga tak dibatasi. Kalau malam hari ini bacaannya, siang itu enggak, sama bacaannya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Silakan Mbak. Dilafazkan beliau Pak, makanya sahabat tahu.
Baik. Jadi Nabi SAW dia langsung berdoa saat itu. Tapi doa beliau adalah tidak kalam bashar, ucapan manusia, sehingga menggunakan bahasa yang digunakan bahasa salat, yaitu bahasa Arab yang diperbolehkan dalam salat. Sehingga contoh ketika misalnya inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Apa di antaranya baca Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kepadaku hisabnya, hisab yang mudah. Contoh seperti itu, Pak. Sehingga ketika berjumpa dengan ayat rahmat, Allahumma inni as'aluka bihi. Itu contoh bisa juga, Pak. Sehingga ya Allah berilah ke aku seperti itu. Karena kalau sudah bahasa selain bahasa Arab, pertama dia kalam bashar, adalah bahasa manusia. Sementara bahasa Arab yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, dia tidak kalam bashar. Sehingga dalam salat itu tak boleh cakap manusia biasa yang kita cakapkan di dalam salat, baik untuk berdoa atau untuk tujuan yang lain. Gitu, Pak. Jadi Nabi langsung ketika berdoa itu terdengar oleh sahabat. Makanya sahabat cerita. Kalau tak terdengar oleh sahabat, sahabat tak akan bisa cerita. Gitu, Pak. Silakan. Ya, artinya kalau kita seandainya mau mengikuti itu, Ustaz, apakah ada istilahnya doa pendek untuk rahmat, doa pendek untuk apa, sehingga ucapan kita atau doa kita itu sama standar atau berbeda-beda? Saran saya, Pak, kita ini kan orang yang awam yang tidak mengerti tafsir Quran, sehingga tidak tahu mana ayat rahmat dan mana ayat azab. Sehingga bagi orang awam sebaiknya tak mencontohkan seperti ini gitu. Tapi kalau bagi orang alim yang mengerti maksud Quran dan mengkaji fikih yang baik, ini bagus dia lakukan. Supaya jangan sampai kita mengejar yang fadilah tapi justru membatalkan sholat. Maka saran saya, kalau kita awam tak paham ayat Quran, juga tidak mengerti fikihnya, ini sebaiknya tak usah kita lakukan. Tapi kalau paham ayat Quran, mengerti kita maksudnya, bisa kita melakukan, ini sebaiknya dilakukan, karena ini fadilah. Dan ini bukan rukun dan syarat, bukan ketentuan sah dan tidaknya salat kita. Nah, jadi diantaranya, Pak, yang paling mudah itu Allahumma inni as'aluhu ya arham ya Rabb. Saya minta yang ini ya. Kemudian yang satu lagi, Allahumma inni a'udzubika minhu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari yang diceritakan dalam ayat yang kami dengar ini ya Allah. Itu cukup untuk minta perlindungan, dan satu lagi minta diberikan seperti yang kita baca. Begitu, Pak. Cukup, Pak. Ya. Ada lagi? Silakan, Pak. Oh, baik. Jadi tadi cuma subhana rabbil a'la, kemudian subhana rabbil azimi. Hadis-hadis Nabi tentang bacaan ini ada berapa riwayat. Gabungan dari berapa riwayat itu, disitulah berjumpa subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbil azimi wa bihamdih. Adapun riwayat yang kita baca tidak pakai wa bihamdih. Gitu, Pak. Sama dengan setelah solat, orang bertanya, Ustaz, sebenarnya yang kita baca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau selain itu, Ustaz? Karena redaksinya beragam. Ada yang tidak pakai yuhyi wa yumit. Betul, Pak? Jadi riwayat karena banyak, maka para ulama hadis membuat kaidah i'malul kalam khairun min ihmalih. Kalau banyak riwayat, dikumpulkan semua riwayat, lalu bisa diamalkan semua riwayat yang dapat itu, jauh lebih baik dibanding sebagian riwayat diambil, sebagian tak diambil. Paham, Pak? Artinya kalau riwayat-riwayat yang bercerita tentang redaksi doa
beragam dan semuanya mungkin untuk kita gabungkan, sehingga ketika kita baca makin banyak zikir yang bisa kita baca, itu jauh lebih baik dibanding kita pilih-pilih. Ini boleh kita baca, itu tak boleh. Membuang sebagian dengan mengambil sebagian itu tidak lebih baik dibanding semuanya diambil, lalu ketika semua diambil semuanya diamalkan. Gitu Pak. Paham Pak ya? Itu. Maka para ulama memilih kalau ada riwayat yang dianggap ini adalah menurut mereka itu mungkin berasal dari Rasul, lebih baik kita amalkan. Sehingga jangan sampai ada hadis Rasul, ada amalan Rasul, justru kita tak mengamalkan. Gitu Pak. Silakan Pak. Nyambung dari Bapak yang tadi. Itu kalau ruku kan adilnya 3 kali kan, alanya juga 3 kali. Kalau beda-beda pasti kan yang lebih bagus kan 7 kali. Gimana Pak? Bacanya 3 kali atau 7 kali? 5 kali. 5 kali. 3, 5, 7. Baik. Baik. Yang lebih bagus 7 kali gitu. Baik. Saya akan jelaskan ini pada hadis yang berikutnya. Karena di situ ada penjelasan berapa kali dibaca. Saya lanjut sedikit lagi hadis Pak ya. Nanti saya tambahkan itu. Oke. Hadis yang kedua yang kita baca setelah tadi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dari jalur sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah ridha beliau. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajida. Ketahuilah oleh kalian, aku dilarang, kata sahabat Ibnu Abbas, untuk membaca Al-Quran. Kapan? Ketika sedang rukuk dan ketika sedang sujud. Maknanya ketika rukuk bukan Al-Fatihah yang dibaca, bukan Quran dibaca, tapi tasbih seperti tadi. Paham maksudnya ya? Kalau baca Quran saat berdiri, baca Al-Fatihah, baca ayat setelah Fatihah, itu saat berdiri, bukan ketika rukuk, bukan ketika sujud. Dilarang oleh Rasul di dua kondisi tadi. Fa ammar ruku', adapun ruku', fa'azzimur rabba azza wajal. Ketika ruku' agungkanlah Tuhan. Sehingga kita baca subhana rabbiyal azim. Sejalan dengan hadis tadi. Wa ammas sujud fajtahidu fid du'ai faqaminna ay yustajaba lakum. Dan kalau ketika sujud, bersungguh-sungguhlah kalian, perbanyaklah oleh kalian untuk berdoa, karena sangat-sangat diharapkan ketika kita sujud berdoa itu, doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini masih sejalan dengan hadis yang kita baca sebelumnya. Ketika rukuk baca yang mengagungkan Allah, ketika sujud perbanyak doa. Okay. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ulang lagi bahwa poin pertama dari hadis ini, kita dilarang ketika rukuk dan sujud membaca Quran, seperti tadi yang saya jelaskan. Yang kedua, ketika rukuk disuruh kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca subhana rabbiyal azimi. Dan ketika sujud disuruh bersungguh-sungguh banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai permintaan-permintaan yang baik. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Ini jalur riwayat istri Rasulullah Sayyidah Aisyah. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Beliau banyak membaca ketika rukuk dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli yata'awwalul Quran. Ada redaksi yang lain. Tadi subhanallahil azimi. Di sini subhanakallahumma rabbana wa bihamdik.
Allahumma ghfirli. Pernah dengar ini? Jadi ada redaksi selain subhanallah azimi, subhanakallahumma rabbana, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu di antara redaksi yang lain yang dibaca ketika rukuk. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak pilihan yang bisa kita baca ketika melaksanakan rukuk. Adapun sujud banyak doa. Ini bukan menutup kemungkinan ketika rukuk tak berdoa. Boleh berdoa tapi agak singkat dibanding sujud. Artinya ketika rukuk kalau mau berdoa silakan. Ketika sujud berdoa silakan. Saat sujud lebih banyak dibanding saat rukuk. Selanjutnya pertanyaan beliau lagi. Akan masuk kepada pertanyaan beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang selanjutnya, idza raka'a ahadukum falyakul 3 marrat. Apabila rukuk seseorang di antara kalian, hendaklah dia baca 3 kali. Apa itu? Subhana rabbiyal azim. Wa dzalika adnah. Ini yang singkat. Subhana rabbiyal azim paling singkat dibaca 3 kali. Wa idza sajada falyaqul, kalau dia sujud dia baca subhana rabbiyal a'la 3. Wa dzalika adna. Dia baca 3 kali dan ini yang paling singkat. Maknanya apa? Boleh dibaca redaksinya panjang. Yang kedua, boleh dibaca 3 kali atau lebih daripada 3 kali. Sempurna yang paling minimal 3 kali. Sempurna redaksinya paling sedikit subhana rabbiyal azim. Paham, Pak? Artinya kalau kita sekedar mengerjakan sunnah sesuai yang dianjurkan Nabi, paling minimal bacalah ketika rukuk subhana rabbiyal azimi 3 kali. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali. Kalau ingin lebih sempurna lagi, bacalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Baca 3 kali. Ingin panjang lagi, subuhun qudusun rabbuna rabbul malaikati waruh. Baca dengan tadi tambah yang barusan, baca 3 kali. Gitu, Pak. Maknanya banyak riwayat tentang apa zikir yang dibaca ketika rukuk dan sujud. Kalau bisa kita baca banyak zikir ketika rukuk dan sujud, lebih baik. Kalau bisa kita baca 3 kali, baik. Baca 5 kali, baik. 7 kali, baik. Bahkan lebih banyak pun baik. Tapi solat sendirian. Jangan jadi imam. Paham, Pak? Orang kalau solat sendirian, mau dibaca ayatnya panjang, mau dibaca iftitahnya panjang, mau rukuknya lama, sujudnya lama, dia merdeka. Tapi kalau ada orang lain di belakang dia, mungkin orang tua, mungkin orang tidak sehat, mungkin orang sedang ada keperluan, mungkin ada orang meninggalkan anak kecil di rumah dia, sehingga saat sholat pikirnya tak akan fokus untuk ikut sholat saja. Saat sholat itu dikerjakan lama. Gitu, Pak. Sudah terjawab, Pak? Jadi kenapa 3 kali? Ada hadis yang menjelaskan paling minimal sebanyak itulah yang sempurna membaca zikir rukuk dan zikir sujud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca tadi hadis fa'azzimu fihi rabb, agungkanlah Tuhanmu. Agungkanlah Tuhan ketika rukuk. Apa maknanya? Sabbihuhu wa nazzihuhu wa majjiduhu. Tasbihlah kepada dia,
sucikan dia dari segala sifat yang tidak pantas, dan agungkan dia. Itu sebabnya dibaca oleh para ulama kita, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Bertasbih kepada Allah, menafikan segala yang tidak patut kepada Allah, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebagian hadis dikatakan Subhana rabbiyal azimi. Kemudian dalam hadis Uqbah bin Amir qala lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azimi qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la qala ij'aluha fi sujudikum. Jadi dalam Quran ada ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Kata Nabi, ini bacalah ketika ruku kalian. Sehingga dipahami oleh para sahabat yang mesti kita baca ketika ruku, Subhana rabbiyal azim. Dan ketika turun sabbih isma rabbikal a'la, kata Nabi, ini baca ketika sujud. Oleh karena itu dibacalah oleh para sahabat Subhana rabbiyal a'la. Itu dasarnya. Ada Nabi menempatkan dan menunjukkan ini dibaca waktu ruku, ini dibaca di waktu sujud. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata jumhur ulama, anna tasbiha sunnatun fir ruku' ghaira wajib. Bacaan tasbih subhan tadi yang kita baca ketika ruku' dan sujud tadi itu sunnah, bukan wajib. Oleh karena itu kalau ada orang di dalam solat dia tak membaca bacaan tasbih tadi karena dia tak hafal atau dia baca singkat, dia tidak mengerjakan sunnah atau tak sempurna mengerjakan sunnah, sehingga solat dia tetap sah. Ini kalau ada orang yang tidak membaca seperti yang di dalam redaksi hadis. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung tadi yang pertanyaan beliau tadi, fa'azimu fihi rabb, agungkanlah Tuhan kalian, ay annahu tujzi'us tasbihatal wahidah, bahwa ketika mengagungkan Tuhan kata Nabi, memuliakan Allah kata Nabi, itu cukup meski dibaca satu kali. Maka dibaca sekali boleh juga Pak, paling tidak dibaca sekali. Kalau yang sempurna paling bawah 3 kali. Begitu juga ketika sedang sujud, dibaca minimal sekali, 1 kali. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata jumhur ulama, yusannu la yanqusu an 3 tasbihatin. Dianjurkan ketika rukuk, ketika sujud tidak kurang daripada 3 kali tasbih. Itu sebabnya sejak dahulu orang tua-tua kita mengajarkan kalau rukuk nak baca Subhana rabbiyal azimi 3 kali. Kalau sujud nak Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Karena ada keterangan minimal dibaca 3 kali. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dari hadis-hadis yang kita baca ini menunjukkan bahwa redaksi-redaksi yang kita baca itu sunnah hukumnya dibaca ketika rukuk dan sujud. Sehingga selagi bisa kita melakukan, bagus kita melakukan. Maka kalau hari ini bapak-bapak punya cucu, sambil menggendong dia, bagus diajarkan bacaan-bacaan solat. Sehingga ketika solat itu mereka bisa membaca apa zikir yang sebaiknya kita baca. Kan anak-anak itu sifatnya membewo aja. Apa yang kita bacakan, itulah yang dia baca. Baik yang kita bacakan, baik yang dia baca. Benar yang kita bacakan, benar yang dia baca. Bermanfaat yang kita bacakan, bermanfaat yang dia baca. Tapi kalau kita, yang penting anak diam, yang penting berdendang. Anak memang mendengar juga, dia diam juga. Cuma sekedar dia menikmati, dia diam, kemudian dia tertidur. Tapi kalau dibacakan kalimat-kalimat yang baik, mungkin sampai mati tak lupa dia untuk membaca itu.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meniru orang tua-tua kita dulu. Kita dari kecil baru mulai ke surau sudah diajarkan bacaan-bacaan salat. Dihafalkan sampai hafal sehingga kalau salat itu bisa membaca sendiri. Begitu juga Quran diserahkan ke guru atau diajarkan sampai pandai mengaji sehingga setelah itu mengaji sendiri. Maka kalau dapat tradisi ini kita turunkan pada anak, kita turunkan pada cucu, kita turunkan pada generasi di bawah kita. Sehingga jangan sampai agama itu cukup di kita saja, ke bawah tak turun lagi. Kita ingin agama ini hidup pada diri kita, hidup pada generasi di bawah kita. Sehingga agama ini tak padam gara-gara ulah kita yang lalai dalam mewariskan agama pada generasi berikutnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika disebutkan tadi ada subhana rabbiyal azimi, kemudian ada subhana rabbiyal a'la. Kemudian di ujung ayat di ujung hadis dikatakan tadi bahwa yata'awwalul Quran, Nabi mengamalkan Quran. Maknanya apa? Di dalam Quran ada perintah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Ada perintah di situ. Melaksanakan perintah Allah tadi dibuatlah Nabi dalam salat. Sehingga dalam rukuk dan sujud Nabi bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Diamalkan ayat ini oleh Nabi di dalam salat. Itu maksud yata'awwalul Quran. Nabi mengamalkan Quran atau perintah Quran di dalam salat Nabi. Apa perintah Quran? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Dibuat oleh Nabi ketika rukuk dan sujud. Baik, sampai di sini kalau ada pertanyaan silahkan. Silakan, Pak. Mana yang lebih afdal antara pada saat sujud itu baca subhanallah Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli atau subhanallah. Baik. Kalau dalam mazhab Syafi'i, bagi mereka yang lebih afdal itu subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azimi. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i itu ada kaidah, kalau ada redaksi zikir yang sama atau mirip dengan redaksi Quran, lebih afdal redaksi zikir yang mirip dengan yang disebutkan Quran. Kan tadi kata Nabi, ini ayat ini tempatkanlah membacanya ketika ruku, yang ini tempatkanlah ketika sujud. Kan tadi ada fasabbih bismi rabbikal azim. Ini kata Nabi baca ketika ruku. Kemudian fasabbih bismi rabbikal a'la. Ini tempatkan ketika sujud kata Nabi. Gitu Pak. Maka dalam mazhab Syafi'i yang kita amalkan itu lebih afdal membaca subhana rabbil azimi wa bihamdi ketika ruku, subhana rabbil a'la wa bihamdi ketika sujud. Begitu Pak. Dalam mazhab Syafi'i. Paham Pak? Dan itulah yang kita amalkan. Sehingga kita sejak dahulu tahunya rata-rata redaksi yang itu. Adapun dibaca yang ini silahkan. Dibaca subhanallah azimi tambah ini, subhanallah tambah subhanakallahumma, bagus. Sehingga riwayat yang ini kita amalkan, riwayat subhanallah azimi kita amalkan. Cukup Pak? Ada? Silahkan. Iya. Sementara kalau nggak salah saya dengar tadi tidak boleh membaca ayat Al-Quran ketika rukuk atau sujud. Nah, doa seperti apa? Sementara yang biasa kita hafalkan doa-doa Nabi dari Al-Quran itu yang kita hafal. Apakah doa itu termasuk yang dilarang, boleh atau tidak? Sementara kalau kita mau membaca selain yang dituntunkan, batal juga salat kita kan? Gimana itu Pak? Baik, jadi tadi yang dilarang Nabi itu membaca Quran ketika rukuk dan sujud. Maksudnya apa? Kalau ingin baca Quran, baca Al-Fatihah,
dan baca ayat-ayat itu sebaiknya ketika berdiri. Sehingga larangan ini maknanya makruh. Kalau ada orang ketika sujud, ketika rukuk dibaca juga tasbih, dibaca juga Quran, itu tak batalkan sholat. Boleh seperti itu. Adapun ijtahidu fid du'a, bersungguh-sungguh dalam berdoa, berdoalah dengan doa-doa yang dia bukan kayak cakap manusia dengan manusia bicara, tapi dia merupakan redaksi permintaan doa. Yang paling baik itu doa yang ada contohnya dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga takut nanti ketika berdoa macam kita bercakap dengan orang, ya Allah, kalau aku minta engkau kasih tidak? Ngerti? Nah, itu terjadi cakap itu juga tak boleh ketika sholat, meskipun pakai bahasa Arab. Sehingga ketika kita meminta itu memang sekedar saat ada kesempatan berdoa kita murni meminta saja. Tidak terjadi semacam kita berdialog ketika itu. Karena dalam sholat tidak boleh terjadi cakap selain membaca bacaan sholat. Karena sholat itu adalah aqwal wa af'al, adalah ibadah yang dalamnya ada bacaan, ada perbuatan, yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Maka tidak boleh dalamnya ada cakap, sehingga ketika takbiratul ihram tidak ada lagi orang bicara, tidak ada lagi orang makan, tidak ada lagi orang minum, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang boleh di luar sholat dilakukan di saat sholat tadi. Gitu Pak? Cukup? Baik. Kalau di dalam batin kita, dalam hati kita, ketika kita membaca bacaan-bacaan dalam sholat, ada semacam komunikasi seperti cakap tadi, Ustaz. Baik. Bagaimana dalam hati? Tak ada masalah Pak. Kalau dalam hati tidak ada masalah. Karena yang membatalkan itu bila terlafazkan dengan mulut kita. Cukup? Baik. Kenapa? Oh baik. Jadi ketika hari Jumat kita sujud sajadah baca sajada wajhiya lilladzi, itu ada penjelasan bahwa itu yang dibaca oleh Nabi ketika membaca sujud tilawah. Gitu. Ini kan karena belum sampai pada bahasa sujud tilawah, hendak kita sebut tentang itu. Gitu. Tapi yang biasa kita sajada wajhiya lilladzi khalaqahu dan seterusnya itu di antara redaksi yang didengar apa yang dibaca Nabi ketika sujud tilawah. Cukup? Selanjut di hadis berikut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari jalur sahabat Nabi Abu Hurairah, semoga Allah ridha beliau. Qala, kata sahabat Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul itu biasanya idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqum, beliau bertakbir ketika beliau tegak. Buka salat dengan takbiratul ihram. Thumma yukabbiru hina yarka', kemudian beliau bertakbir ketika ruku', maknanya dari berdiri ke ruku'. Thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Kemudian baca ketika kembali dari ruku' untuk berdiri tegak lurus kembali, sami'allahu liman hamidah. Saya selesaikan hadis kemudian kita azan. Thumma yukabbiru hina yahwi sajida. Kemudian beliau bertakbir ketika hendak turun badan beliau melakukan sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah. Kemudian bertakbir ketika kembali dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. Thumma yukabbiru hina yasjud. Kemudian beliau bertakbir untuk sujud kembali. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah. Kemudian beliau takbir lagi untuk mengangkat kepala ke rakaat berikutnya. Thumma yaf'alu mithla dhalika fi sholati kulliha. Beginilah yang Nabi lakukan setiap rakaat sebanyak rakaat salat. Ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat. Dijelaskan bagaimana kaifiat 1 rakaat, tapi disebutkan seperti itulah yang dilakukan Nabi dalam setiap rakaat dalam salat.
Sehingga kalau ada solat itu 100 rakaat misalnya, maka setiap rakaat sama seperti tadi. Kalaulah ada 100 rakaat, maka Nabi kalau solat 2 rakaat sama macam tadi setiap rakaat. Kalau 3 rakaat sama macam tadi kata Nabi. Kalau 4 rakaat sama macam tadi. Hatta yaqdiyaha, sehingga selesai solat tadi. Wa yukabbiru hina yaqumu min athnataini ba'dal julus. Dan Nabi ketika selesai tasyahud 2 rakaat, beliau tegak pun membaca Allahu Akbar, takbir untuk berdiri pada rakaat yang ketiga. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat sahih Imam Bukhari dan Muslim. Kita dengar azan dulu, setelah azan kita sambung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berpindah gerakan dari satu gerakan solat kepada gerakan yang lain, itu beliau membaca takbir. Berdiri kepada ruku, takbir. Berdiri kepada sujud, takbir. Sujud kepada duduk, takbir. Duduk kepada sujud, takbir. Sujud kepada berdiri untuk rakaat berikutnya, takbir. Artinya perpindahan gerakan dalam solat, Nabi menjadikan jeda di antara perpindahan tadi dengan baca Allahu Akbar, kecuali ketika ruku kembali untuk i'tidal membaca Sami Allahu liman hamidah. Apa maknanya Sami Allahu liman hamidah? Itu Allah mendengar semua orang yang memuji Dia. Maksudnya siapa? Orang yang menjawab panggilan Allah, yang menjawab suruhan Allah agar memuji Allah Subhanahu wa taala, agar berdoa, agar berzikir pada Allah. Lalu orang yang salat tadi itu termasuk dia berdoa, dia memuji, dia mengagungkan dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa redaksi yang sebaiknya kita baca? Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamd. Paham? Kadang kita jumpa ada orang baca Rabbana lakal hamd, kemudian Rabbana walakal hamd. Paham maksudnya? Ada jumpa keduanya? Kita jelaskan sedikit. Rabbana walakal hamd. Ya Allah, ketika kami baca Al-Fatihah, hamidnaka, kami puji Engkau ya Allah. Lalu setelah baca Fatihah kami rukuk dan kami i'tidal bagaimana? Dan kami juga puji Engkau ya Allah. Sehingga wa nahmaduka, kami ketika Al-Fatihah kami puji Engkau. Setelah rukuk kami bagaimana? Berdiri lagi kami bagaimana? Juga kami puji Engkau wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kami ini adalah hamba yang terus merasakan keagungan, kebesaran pemberian Engkau, sehingga pujian kepada Engkau tidak putus ketika Fatihah saja, tapi ketika Fatihah kami puji Engkau, setelah itu tetap kami puji Engkau. Maka yang terbaik baca redaksinya adalah Rabbana walakal hamd. Kalau tinggal wanya hanya pakai Rabbana walakal hamd boleh juga, tapi yang lebih baik Rabbana walakal hamd. Paham Bapak Ibu? Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tambahan daripada beberapa informasi tadi, bahwa ketika kita melaksanakan takbir tadi dengan membaca Allahu Akbar tadi, itu kalau kita solat sir dibaca dengan sir, kalau jahar imam membacanya dengan bacaan jahar, dan kalau jamaah solat sir pun dibaca jahar. Adapun orang solat sendirian, dia solat sir itu tak dibaca dengan jahar, tapi dibaca juga dengan sir oleh orang yang melaksanakan solat sendirian. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, redaksi Sami Allahu liman hamidah kemudian Rabbana lakal hamd,
ini adalah redaksi yang dibaca oleh imam dan dibaca oleh makmum. Dibaca oleh orang solat sendirian, dibaca oleh orang solat jamaah. Sehingga dalam mazhab Syafi'i tidak ada perbedaan. Jangan nanti dikira kalau imam Rabbana walakal hamd, kalau makmum sami Allahu liman hamidah. Tidak. Dalam mazhab kita, bacaan imam, bacaan makmum, solat sendirian, solat berjamaah sama bacaannya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, dan seterusnya. Paham ya? Karena sebagian orang kata dia tidak perlu sami Allahu liman hamidah lagi, Rabbana lakal hamdu langsung. Pernah dengar? Dalam mazhab kita tidak. Bacaan imam, bacaan makmum, dalam solat jamaah, dalam solat sendirian sama dibacanya sami Allahu liman hamidah. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dibedakan baik itu solat fardu, baik itu solat sunnah, baik solatnya siang hari, baik solatnya malam hari, solatnya safar, solatnya mukim, sama saja. Tidak berbeda antara imam dan makmum, tidak berbeda antara solat sunnah dan solat wajib, sama yang dibaca. Sehingga sama-sama baca sami Allahu liman hamidah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis katakan, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Itu betul ada hadis itu. Tapi yang tadi kita baca bahwa Nabi ketika beliau kembali dari ruku, beliau membaca sami Allahu liman hamidah. Kedua-duanya sama bisa jadi tangan. Dalam mazhab kita dipilih bacaan imam dan makmum disamakan. Sehingga tidak hanya mengambil satu hadis, tapi mengambil beberapa hadis yang diriwayatkan tentang bacaan saat kita kembali dari ruku menuju berdiri untuk i'tidal. Karena dalam hadis Nabi yang umum, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian memperhatikan aku salat. Dalam salat Nabi itu, Nabi membaca ada yang sami Allahu liman hamidah, kemudian ada yang redaksinya sami Allahu liman hamidah, kemudian untuk makmum Rabbana walakal hamd. Maka seperti kaidah yang sudah kita sampaikan tadi, lebih baik mengamalkan banyak riwayat daripada mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian riwayat. I'malul kalam khairun min ihmalih. Mengambil semua riwayat yang sampai lebih baik daripada mengambil sebagian riwayat dan meninggalkan sebagian riwayat. Wallahu a'lam. Terima kasih. Insyaallah kita sambung di kesempatan akan datang dengan hadis berikutnya insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.